gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Ketemu lagi dengan channel Tati Family. Nah teman-teman, seperti biasa ini aku persiapan untuk mengkonsumsi rimpang di pagi hari. Tapi sambil ini nunggu agak anget, aku mau sedikit berbagi informasi mengenai rimpang ya teman-teman. Dan ini rimpangnya udah anget sebenarnya, tapi masih agak panas dikit. Jadi sambil nunggu ini benar-benar hangat siap untuk diminum, aku mau sedikit berbagi cerita informasi agar teman-teman bisa memahami untuk minuman rimpang yang aku konsumsi. Jadi teman-teman, ini aku mau menjawab pertanyaan teman-teman subscriberku yang banyak banget bertanya di kolom komentar. Salah satunya, apakah minuman rimpang itu bisa dicampur dengan herbal lain ataupun minuman yang lain. Contohnya, apakah minuman rimpang itu bisa diseduh berbarengan dengan daun salam, dengan temulawak, dengan rimpang-rimpang ataupun rempah-rempah yang lain. Kedua, apakah minuman rimpang itu bisa dicampur dengan susu, yang di dalam susu itu ada rempah-rempah herbalnya maksudnya. Yang ketiga, apakah minuman rimpang itu bisa dicampur dengan madu yang ada campuran herbalnya. Nah teman-teman, ini aku mau menjawab pertanyaan sepengalamanku ya teman-teman. Catat, sepengalamanku. Karena aku bukan pakar herbal, aku bukan pakar rimpang. Jadi kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, silahkan teman-teman tanya langsung ke channelnya Dr. Jedul Akbar. Aku minum rimpang itu sesuai yang disarankan oleh Dr. Jedul Akbar, yaitu rempah-rempahnya jahe, kunyit, lengkuas, dan serai. Dan di video tidak pernah aku memberikan contoh ataupun memberikan tutorial mengenai, aku selalu bikin seduhan rimpang itu tok rimpang yang disarankan Dr. Jedul Akbar. Aku nggak pernah dikasih rempah-rempah lain ataupun daun-daun yang lain. Yang kedua, aku nggak pernah dikasih campuran apapun selain madu, jeruk, air jeruk, dan garam. Dan untuk rimpang, minuman rimpang yang dikasih daun-daunan yang lain ataupun rempah-rempah yang lain, aku kurang paham teman-teman. Jadi selama ini aku minum rimpang itu hanya seduhan jahe, kunyit, lengkuas, dan serai. Tidak pernah dikasih daun-daunan, tidak pernah dikasih campuran temulawak lah, ataupun kunyit putih lah, ataupun kencur. Pokoknya enggak. Hanya 4 macam yang aku gunakan ya teman-teman. Yang kedua, apakah boleh dicampur dengan madu yang ada campuran habatus saudah dan lain-lain? Aku jawab, aku kurang paham. Karena madu yang aku gunakan yaitu pure madu yang tanpa campuran. Kalaupun teman-teman mau tanya, silahkan tanya ke channelnya Dr. Jedul Akbar, ke pakarnya langsung. Jadi nggak perlu tanya ke aku, karena aku kurang paham teman-teman. Yang ketiga, apakah boleh minuman rimpang ini dicampur susu, dimana susu itu udah ada rempah-rempahnya, udah ada herbalnya? Aku jawab kurang paham ya. Pokoknya garis besarnya bahwa aku minum rimpang adalah rimpang yang direkomendasikan oleh Dr. Jedul Akbar, yaitu hanya jahe, kunyit, lengkuas, dan serai. Dicampur madu biasa, air jeruk nipis atau jeruk lemon, dan garam. Tolong dipahami, tolong digarisbawahi. Kalau teman-teman di luar itu ada campuran ini itu, silakan konsultasikan dengan Dr. Jedul Akbarnya. Silakan teman-teman tanya di channelnya Dr. Jedul Akbarnya, biar teman-teman nggak salah meminum, nggak salah nanti ada efeknya ya. Jadi mohon pengertiannya. Jadi kalau memang teman-teman mau ngikutin, silakan
ikutin. Kalau mau ngikutin saranku ya, aku nggak pernah memberikan tutorial dicampur ini itu. Jadi tolong untuk disimak baik-baik. Dan nggak perlu tanya, boleh nggak pakai ini, boleh nggak pakai ini, boleh nggak pakai ini. Nggak perlu tanya kayak gitu ke aku. Bukan aku nggak mau menjawab, bukan aku gimana-gimana. Karena aku juga nggak pernah menambahkan selain rimpang, selain madu, selain jeruk nipis, dan selain garam. Aku menyampaikan video ini hanya sebatas pengalamanku. Selama 1 tahun aku mengkonsumsi tok rimpang ala Dr. Jaidul Akbar, ya. Dan apapun keluhan yang aku rasakan, yaitulah yang aku bisa sampaikan. Jadi mohon maaf kalau teman-teman punya keluhan di luar keluhan aku, silakan tanya langsung ke Dr. Jaidul Akbar. Kalau teman-teman pengen tahu apa keluhannya yang aku rasakan, yaitu kolesterol, aku permasalahannya di lambung, pusing-pusing, batuk, pilek, pegel-pegel, terus punya batu empedu, susah BAB, punya ambien. Tok seperti itu ya teman-teman, dan aku punya benjolan. Itu yang aku rasakan, alhamdulillah satu persatu bisa diperbaiki. Di luar keluhan itu aku enggak paham, aku enggak ngerti apakah bisa disembuhkan dengan rimpang atau enggak. Jadi kalau di luar keluhan itu silahkan teman-teman tanyakan langsung ke Dr. Jaidul Akbarnya ya. Karena ini yang aku ceritakan adalah sepengalamanku untuk keluhanku di badanku selama 1 tahun aku minum rimpang. Jadi kalau lebih dari itu aku kurang paham. Jadi sekali lagi teman-teman, aku nggak paham kalau minuman rimpang ini boleh dicampur dengan ini itu selain minuman rimpang yang biasa aku buat. Kalaupun teman-teman mau ngikutin silahkan. Terus teman-teman satu lagi, harus sabar. Teman-teman, namanya minuman herbal itu harus sabar. Aku aja butuh prosesnya berbulan-bulan. Enggak instan teman-teman. Ya, teman-teman mungkin seperti itu ya. Untuk sedikit aku memberikan informasi mengenai rimpang, karena banyak banget di kolom komentar yang bertanya. Jadi sedikit aku mau meluruskan khususnya video-video mengenai rimpang. Nah, semoga video itu bisa bermanfaat buat teman-teman dan bisa menjadikan wasilah buat teman-teman. Dan saya doakan semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, umur yang berkah, dan umur yang sehat. Dan saya akan akhiri videonya sampai di sini. Nanti kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.